Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Azminur Naila Najah, guru fikih di Madrasah Aliyah Negeri 7 Tasikmalaya, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Kementerian Agama Batch 1 tahun 2025. LPTK IAIN Langsa. Pada hari ini Jumat 9 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada kelas 10 semester 2 dengan materi mudorobah, murobahah, dan syirkah dengan metode pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kelasnya sudah nyaman, sudah bersih, semuanya sudah duduk rapi. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Salaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbalan. Allahumma nawwir qulubana binur. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Tanggal 9 bulan Mei, Aita, Alpa Aita, Amelia izin. Dewi Wulan Triananda, Dita Anggraeni, Ervin, Mutiara, Naira, Nova, Nur Azki, Jidan Jailani, izin. Jidan Zenara, ada. Berarti jumlah yang hadir hanya 16 orang. Sakitnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang sakit, 3 orang tanpa keterangan, 1 orang izin. Anak-anakku sekalian, hari ini pembelajarannya tentang mudorobah, murobahah, dan syirkah. Ya, ini melanjutkan dari materi sebelumnya tentang bank syariah ya, karena akad-akad ini merupakan akad yang ada di bank syariah. Nah, tujuan kita untuk mempelajari akad tersebut yang pertama, bahwa peserta didik itu mampu memahami ketentuan akad mudorobah, murobahah, dan syirkah. Jadi di sini nanti kalian harus bisa memahami dari mulai pengertian, rukun, syarat, macam-macam akadnya apa aja ya. Terus bisa juga menganalisis permasalahan atau studi kasus akad mudorobah, murobahah, dan syirkah dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nanti kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, akad-akad ini akan seperti apa. Pernah dengar kata mudorobah? Mungkin waktu kalian di tingkat SLPP pernah dengar? Pernah dengar ya. Ada yang tahu mudorobah apa? Ya, gimana? Mudorobah? Mudorobah sama dengan nama lainnya mudorobah itu adalah kiron ya. Kemudian ada yang tahu nggak murobahah apa murobahah? Murobahah apa, Pin? Jual beli yang harga pokoknya dikasih tahu pembeli. Iya, jadi murobahah ini adalah jual beli, tapi si harga pokoknya itu dikasih tahu ke pembeli. Jadi si pembeli itu tahu
harga pokoknya juga keuntungannya gitu ya. Jadi tahu dua-duanya gitu. Dua pihak itu penjual dan pembeli saling mengetahui gitu. Kemudian yang satu lagi syirkah. Nah, ada yang tahu syirkah apa? Kerjasama dalam bidang modal dan jasa. Kerjasama dalam bidang modal dan jasa. Jadi syirkah itu kita bisa kerjasama nih, ya, bisa kerjasama modal dengan modal, kemudian modal dengan tenaga, ya itu dalam syirkah. Kemudian ibu mau minta kalian untuk mengerjakan dulu asesmen awal, ya, asesmen awal. Ibu akan kirim ke Dewi, ya. Silakan Dew di share di grup kelasnya Dew. Sejauh mana kalian mengetahui tentang mudharabah, murabahah dan syirkah, ya. Jadi kalian isi di Google Form itu ada 5 soal. Yang tidak bawa HP, ya, yang di pesantren nanti boleh gantian, atau yang nggak punya kuota nanti boleh gantian, ya. Sok diisi. Boleh, ya, gantian. Acungkan tangan yang udah asesmen awal. Acung. Oke, kita tunggu 3 orang lagi belum. Udah selesai? Oke. Terima kasih yang sudah meminjamkan HP ke temennya, ya. Ibu akan jelaskan secara singkat, ya, tentang mudharabah, murabahah dan syirkah. Nih, di sini mudharabah merupakan bentuk kerjasama perniagaan di mana si pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengelola dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, sedangkan jika mengalami kerugian akan ditanggung oleh si pemilik modal. Nah, mudharabah ini merupakan kerjasama tuh di situ, ya, kerjasama perniagaan antara pemilik modal sama siapa? Sama pengelola, ya, sama pengelola. Jadi kalau misalkan ada orang punya modal tapi tidak punya keahlian di bidang bisnis itu, nah, syirkah ini ada banyak sekali macamnya. Nanti kalian bisa perdalam lagi di materi ajar, ya. Nanti kalian pelajari, diskusi dengan teman-teman untuk memperdalam ketiga akad ini, gitu ya. Nah, coba lihat nih, apa yang kalian pikirkan tentang gambar berikut. Kemudian yang kedua ada murabahah. Nah, murabahah ini merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga, ya, harga perolehan dan keuntungan atau marginnya yang disepakati oleh penjual. Ini ada gambar, ya. Yang pertama ini gambar apa kira-kira? Suami istri. Melihat apa? Melihat rumah, ya. Kira-kira mereka kenapa lihat rumah? Ingin membeli, ya. Mungkin mereka memimpikan rumah impian mereka, gitu ya. Kemudian yang kedua, gambar apa itu? Motor apa? Motor PCX. Kemudian yang selanjutnya nih, gambar apa? Bisnis, ya, gambar bisnis. Orang yang sedang memikirkan bisnis nih, mau bisnis apa nih, ya, mau kerjasama dengan siapa, atau misalkan modalnya ada. Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, ya. Tapi kita lewat permainan. Boleh berdiri dulu semuanya? Berdiri. Boleh keluar dari bangku yang sana ke sebelah sana, boleh, atau mundur ke belakang, boleh, mundur ke belakang. Di bagian kelompoknya kalian dengarkan cerita ibu. Ibu mau bercerita dulu,
ya, bercerita. Aturan permainannya. Jadi setelah ibu bercerita, kalian nanti ketika mendengar angka, silahkan kalian berkelompok sesuai angka yang ibu ucapkan. Pada suatu hari, Ina mau mengadakan syukuran untuk ulang tahun anaknya. Yang pertama kali ibu ini beli adalah 2 bungkus kerupuk. Nah, ya. Kemudian di akhir ibu membeli 5 kilo telur. Ya, membeli 5 kilo. Ada yang 5 orang, ada yang 6 orang ya. Oke, sekarang silakan kalian duduk per kelompok seperti ini. Ya, boleh duduknya per kelompok. Silakan duduk per kelompok. Kalian analisis ya. Dibaca LKPD-nya. Terus ada juga materinya di situ. Nah, coba lihat langkah-langkahnya dulu biar paham. Dilihat di langkah-langkah pengerjaan tugas di LKPD ada? Langkah-langkah bagian C. Jadi kalian baca dulu materinya. Materi mudorobah, murobahah sama syirkah di lembar kerja, di lembar materi ajar ya, yang satu lagi. Terus cari juga baca informasi lain terkait akad murobahah, mudorobah dan syirkah ini di sumber lain, mau di internet boleh, di jurnal, di media sosial, silahkan ya. Nah, ketika kalian diskusi, ibu akan sambil menilai kontribusi kalian terhadap kelompok itu seperti apa, karena ada penilaian pribadi, ada juga penilaian kelompok. Jadi silakan kalian diskusikan. Mau kita sepakati berapa lama diskusinya? 20 menit cukup? Cukup 20 menit, 30 menit. Oke. 30 menit ya. Silahkan. Di belakang tak ada. Nah, itu di situ tulis namanya. Kerjanya bagian E ya, tulis di situ nama kalian. Kelompok berapa? Anggotanya Nova. Terus Naira. Terus Jaupan. Terus kelompok Ervin. Ada Ervin. Terus Jidan, Jenara. Sudah selesai semua? Sudah ya hasil diskusinya. Baik, selanjutnya adalah presentasi masing-masing kelompok ya. Dimulai dari kelompok 1 untuk presentasi soal atau studi kasus nomor 1 ya. Silahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan presentasikan dari studi kasus antara mudorobah, murobahah dan ingin memulai usaha toko serba ada di Mandalawangi. Ia memiliki modal usaha sebesar 75 juta dan sebuah kios yang memadai di pinggir jalan desa Mandalawangi. Namun Pak Abdullah tidak memiliki kemampuan dan pengalaman menjalankan usaha sebelumnya. Kemudian ia berinisiatif untuk kerjasama dengan Pak Budi, seorang teman yang berpengalaman dalam pengelolaan toko serba ada. Pertanyaan,
Akan apa yang sebaiknya dipilih oleh Pak Abdullah? Sekarang dibuka sesi tanya jawab. Silakan dari kelompok yang lain untuk mengajukan pertanyaan jika ada. Kenapa hanya ditanggung pemilik modal saja kerugiannya? Izin menjawab. Karena dalam mudorobah yang menanggung kerugian memang pemilik modal. Namun jika disepakati bisa ditanggung oleh kedua belah pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang mudorobah, murabahah, dan syirkah. Adi dan Indah adalah sepasang suami istri yang ingin membeli rumah impian mereka di pinggir jalan Desa Mandalawangi seharga 250 juta. Namun Adi tidak memiliki cukup uang tunai, jadi ia mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah Mandiri Tasikmalaya. Bank Syariah Mandiri Tasikmalaya sepakat untuk membiayai pembelian rumah Adi. Setiap bulan Adi berpenghasilan 5 juta dan mampu mengangsur pembelian rumah sekitar 2.500.000 selama 120 bulan. Akad syariah apa yang tepat untuk permasalahan di atas? Presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan analisis studi kasus akad mudorobah, murabahah, dan syirkah untuk nomor 3 dan 4. Cukup untuk membiayai seluruh investasi. Apakah bentuk Syirkah inan adalah akad kerjasama dalam bidang permodalan sehingga terkumpul sejumlah modal yang memadai. Syirkah apa yang paling cocok untuk mereka? laba yang didapat? Sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Bagaimana pembagian keuntungan untuk syirkah inan? Sesuai dengan jumlah kontribusi modal. Nah, jadi pembagian syirkah inannya sesuai dengan jumlah kontribusi. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah presentasi ya dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 3 membahas soal analisis permasalahan akad mudorobah, murabahah, dan syirkah ya. Dari nomor 1 sampai nomor 4. Baik, kita akan bahas nih bersama-sama permasalahan-permasalahan tersebut. Ya, nomor 1-nya ya, di sini kan ada studi kasus tadi ya tentang Pak Abdullah. Pak Abdullah ini ingin memulai usaha toko serba ada di Mandalawangi, tapi dia tidak punya apa? Tidak punya keahlian, tapi punya modal. Makanya dia mengajak join temennya yang punya pengalaman untuk membuka usaha kios serba ada bersama-sama. Ya, akad apa yang cocok untuk mereka? Tadi cocok ya, mudorobah. Apa hak dan kewajiban dari pemilik modal? Menyediakan modal. Kalau pengelola mengelola dengan baik ya usahanya. Kemudian ketika usaha berjalan dengan lancar ya, dengan keuntungan selama 3 bulan berturut-turut nih, berapa yang didapatkan oleh Pak Abdullah? 60%. Ya, berapa? 7.500.000. Ya, yang didapatkan oleh Pak Budi? 40%, yaitu 5 juta. Ya, 5 juta. Ketika mengalami hambatan, pihak mana yang menanggungnya? Pihak pemilik modal. Tapi kalau misalkan disepakati bahwa ketika ada kerugian yang menanggung modal itu adalah pihak kedua belah pihak, maka boleh ya, tidak harus selalu pemilik modal. Kemudian permasalahan yang kedua ini adalah sepasang suami istri di mana mereka menginginkan sebuah rumah ya, harganya 250 juta. Jadi di sini Adi dan Indah mengajukan ya, mengadakan perjanjian dengan Bank Syariah. Lalu setelah itu Bank Syariah membeli rumahnya ya secara tunai sebesar 250 juta. Kemudian langkah selanjutnya menjual kepada
Adi dan Indah seharga berapa? 285 juta karena kan harga pokok dengan keuntungan. Nah, di sini karena Adi ingin diangsur ya pembayarannya karena tidak mampu secara tunai tadi, maka diangsur selama 120 bulan. Di sini kita sudah menyelesaikan analisis dari permasalahan atau studi kasus akad murabahah, mudharabah dan syirkah. Terima kasih Ibu ucapkan kepada semua teman-teman kelompok 1 sampai kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil analisisnya dengan baik. Sekarang kita akan menyimpulkan ya materi dari awal sampai akhir terkait pembahasan mudharabah, murabahah dan syirkah. Ada nggak di sini yang bisa menyimpulkan? Ya, silahkan Nova. Izin menyimpulkan dari materi hari ini adalah mempelajari 3 akad, yaitu mudharabah, murabahah, dan syirkah. Di mana jika seseorang tidak memiliki kemampuan tetapi memiliki modal, maka ia bisa menggunakan akad mudharabah. Tetapi jika ia ingin membeli sesuatu, contohnya membeli mobil tetapi tidak memiliki uang tunai, dia bisa memakai akad murabahah. Dan yang terakhir, ketika suatu kelompok atau satu kelas ini ingin membeli sesuatu dengan statusnya adalah fasilitas atau barang bersama, bisa menggunakan akad syirkah. Ya, betul. Terima kasih ya. Gunakan ketika kita mempunyai kesulitan baik di bidang modal maupun ada barang yang ingin kita miliki gitu ya. Kita bisa bekerja sama dengan bank syariah ya agar terhindar dari riba, gharar dan maisir. Kemudian yang selanjutnya, Ibu akan mengadakan refleksi pembelajaran ya pada hari ini untuk materi mudharabah, murabahah dan syirkah. Nah, Ibu akan meminta teman-teman semua untuk berdiri. Yuk kita berdiri. Ya, berdiri. Silakan berdiri, kemudian boleh merapat ke belakang. Aturan permainannya. Nah, di sini sudah ada kertas-kertas refleksi yang harus kalian ambil. Ya, kertas refleksi ini harus kalian ambil. Permainannya dengan menggunakan musik Squid Game. Udah tahu kan ya, musik Squid Game. Nah, di sini kalian tidak boleh lari. Tidak boleh lari, hanya boleh memperlebar langkah saja. Dari awal maju sampai duduk kembali. Yang duduknya paling terakhir dia yang akan mempresentasikan pertama hasil refleksi pembelajarannya. Ya. Oke, siap? Ya. Baik, kita mulai ya. Yang terakhir duduk adalah jawaban ya. Sok silakan diisi dulu refleksinya. Setelah itu nanti jawaban yang pertama kali akan mempresentasikan hasil refleksi. Sudah? Sudah. Silahkan jawaban. Silahkan refleksi yang pertama nih. Bagaimanakah yang menurut jawaban paling sulit dari pelajaran hari ini? Sangat sulit dipahami yang mudharabah. Mudharabah. Oke, bagi jawaban yang paling sulit adalah yang mudharabah katanya. Lalu yang kedua, apa yang akan jawaban lakukan untuk memperbaiki hasil belajar jawaban? Motivasi dari teman-teman. Butuh motivasi dari teman-teman ya untuk memperbaikinya. Yang ketiga, kepada siapa jawaban akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Ke Bu Ajmi. Oh, ke Ibu. Oke. Jika jawaban diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan jawaban berikan kepada usaha yang jawaban lakukan hari ini? 4/5. 4. Oke. Apakah jawaban sudah dapat menganalisis
mudorobah, murabahah, dan syirkah? Sudah karena dikerjakannya secara kelompok. Oke, ya terima kasih jawaban. Silahkan duduk kembali ya. Mana kira-kira yang paling sulit menurut teman-teman? Mudorobah, oke. Syirkah juga sama ya. Syirkah mungkin mudah harus pintar-pintar membedakan antara macam-macamnya ya. Mudorobah juga sama, ada macam-macamnya. Jadi hati-hati, apalagi mudorobah dengan murabahah itu namanya hampir sama ya. Jadi takutnya tertukar gitu. Baik, untuk pembelajaran di pertemuan selanjutnya masih materi tentang mudorobah, murabahah, dan syirkah. Hanya saja di minggu depan kita akan mengadakan asesmen akhir di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Mungkin hari ini Ibu cukupkan sekian ya. Terima kasih teman-teman sudah bekerja sama dalam pembelajaran hari ini. Baik, Ibu akan tutup. Silahkan pimpin doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.